Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 28 September 2023, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, berkenanlah membangun bait suci di dalam diri kami, dan tinggallah di antara manusia di mana saja tempat kami mencari kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi zaman dulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Desas-desus mengenai identitas Yesus dan kehebatannya karena melakukan berbagai mujizat membuat Herodes khawatir. Ia sadar telah membunuh seorang Yohanes Pembaptis, utusan Allah, dan cemas jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi serta siap menghukumnya dengan kuasa surgawi. Ada juga kabar bahwa Yesus adalah Elia atau nabi-nabi yang hidup kembali. Herodes takut bila sosok Yesus akan mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kisah-kisah Injil ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mengharapkan uluran kasih dari Dia untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Dengan iman yang penuh, mereka akhirnya beroleh belas kasihan Allah. Herodes ingin bertemu Yesus bukan untuk memohon belas kasih Allah, bukan pula karena ingin menyambut sang utusan Tuhan dengan baik. Hatinya tidak tenang dan ingin memastikan bahwa kehebatan Yesus tidak lebih dari kekuasaan yang ia miliki. Sikap inilah
yang membuat dia tidak dapat bertemu dengan sang terang dan terus hidup dalam kegelapan prasangka. Para dan saudari yang Tuhan cintai, kita seringkali merasa menjadi Tuhan atas diri sendiri dan berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan Herodes dalam masa pemerintahannya. Hal itu membuat kita senang, namun terkurung dalam kegembiraan semu. Hati kita penuh kekhawatiran, rasa bersalah, dan kecemasan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Hanya tindakan kasih seperti yang dilakukan sang guru yang akan membuat hati kita kembali tenang dan tentram. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk tidak mencari kenyamanan untuk diri sendiri dengan mengorbankan orang lain dalam hidup kita. Sebaliknya, kita diajak untuk selalu berjuang memperjuangkan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita, meskipun untuk itu kita terkadang mesti berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Seseorang yang sudah lama menikmati kenyamanan akan sulit untuk menerima perubahan dan keluar dari zona nyamannya. Apalagi kalau itu adalah figur atau tokoh tertentu yang lebih potensial darinya, maka dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkannya. Herodes bergumul dengan hal tersebut yang akhirnya membuat dia gelap mata. Banyak orang menjadi korban kekuasaannya. Apakah kita juga sulit untuk keluar dari zona nyaman? Apakah kita juga sulit menerima kelebihan orang lain? Maka para saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berlangkah maju bersama sebagai saudara dan saudari dalam mewartakan Injil. Kita tidak perlu merasa diri sebagai yang paling hebat, tapi kita semua adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanyalah seorang hamba yang layak atau patut mengerjakan apa yang layak dikerjakan oleh seorang hamba. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.